Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Malik dari Prodi Teknik Sipil Reg B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema kajian analisis respons struktur bangunan baja di bawah pengaruh kombinasi beban termal, kebakaran, dan beban angin. Saya akan menjelaskan sedikit tema yang saya ambil ini. Jadi, beban termal yang terjadi pada bangunan dapat mengakibatkan degradasi pada struktur baja dan menyebabkan keruntuhan. Nah, penelitian ini menganalisis pengaruh beban termal disertai beban angin terhadap respon dari struktur bangunan baja yang berfungsi sebagai perkantoran dengan mempertimbangkan degradasi properti baja, reduksi beban hidup, dan beban mati tambahan, serta kecepatan penanganan pemadaman. Simulasi terbagi. Nah, di sini ada simulasinya. Simulasi terbagi menjadi 3 kasus, yaitu penanganan pemadaman kebakaran cepat, penanganan pemadaman kebakaran lambat, dan penentuan beban termal kritis. Selanjutnya, di sini ada tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka ada 3 bagian penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang perencanaan struktur baja. Jadi analisis kapasitas kekuatan baja dilakukan dengan mengacu pada SNI dan tahapan perhitungan. Kekuatan baja pada keadaan batas ultimate diperoleh dari perkalian kekuatan nominal dengan faktor reduksi kekuatan. Lalu yang kedua ada fenomena penjalaran api saat kebakaran gedung terjadi. Nah, arah penjalaran kebakaran dipengaruhi oleh lidah api dan materi yang menjalarkan panas. Sifat dari penjalaran ini biasanya ke arah vertikal, namun saat penjalaran mencapai batas tertentu, api akan mulai menjalar ke arah horizontal. Oleh sebab itu, biasanya pada gedung-gedung bertingkat tinggi, api akan menjalar ke tingkat yang lebih tinggi dari asal api tersebut. Penjalaran ke tingkat atas dalam bangunan dapat disebabkan oleh lidah api yang muncul pada opening seperti jendela. Semakin ke atas tingkat lantai yang dicapai lidah api, maka temperaturnya akan semakin menurun. Yang ketiga yaitu perilaku baja terhadap kenaikan temperatur. Baja pada temperatur sekitar 93 derajat Celcius memiliki kurva tegangan renggangan yang seolah tidak linear dengan titik leleh yang secara bertahap menghilang. Modulus elastisitas, tegangan leleh, dan tegangan tarik akan mengalami reduksi seiring dengan kenaikan temperatur. Penurunan sifat mekanik akan mencapai tingkat maksimum pada temperatur antara 430 sampai 540 derajat Celcius. Hubungan antara kenaikan temperatur dengan reduksi sifat-sifat mekanik baja secara umum dapat ditunjukkan pada salah satu. Terus yang ketiga selalu dapat ditunjukkan pada salah satu gambar ini ya. Selanjutnya materi tentang metodologi. Ini adalah gambar-gambar. Nah, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah dengan membandingkan respons struktur di saat terjadinya kebakaran dengan temperatur dan lokasi kebakaran yang berbeda-beda. Perencanaan awal dari struktur bangunan baja dilakukan sesuai dengan SNI. Selanjutnya, komponen struktur menggunakan profil baja ASTM tersebut diteliti kapasitasnya di saat sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran sesuai peraturan SNI. Tinjauan pustaka dilakukan untuk menentukan penurunan properties baja sesuai pada tabel 1 dan tabel 2 yang ada di layar. Setelah melakukan analisis struktur dengan mengambil beberapa asumsi penjalanan kebakaran, perbandingan hasil respons struktur dianalisis untuk diambil kesimpulan. Tahapan pengerjaan tersebut dirangkum dalam gambar 2 yang ada di gambar diagram. Selanjutnya ada pembahasan, analisis, dan pembahasan. Nah, dari analisis dan pembahasan kita mendapatkan 7 poin penting. Yang pertama yaitu desain struktur baja dan pembebanan. Jadi desain struktur elemen baja pada penelitian ini mengacu pada SNI 03-1729-2002. Yang kedua ada pembebanan saat kebakaran.
Nah, kombinasi pembebanan pada saat kebakaran terjadi di mana beban mati dan beban angin bekerja 100%, sedangkan beban hidup direduksi sesuai dengan kondisi kebakaran. Yang ketiga ada simulasi analisis kebakaran. Simulasi analisis kebakaran dilakukan dengan software ETAB, bisa pakai software ETAB poin 9.7.4 dengan memperhatikan pembebanan serta kapasitas penampangan pada saat terjadinya kebakaran. Yang keempat, tidak terjadi kebakaran. Pembebanan saat tidak terjadi kebakaran yang itu kondisi operasional sehingga beban hidup yang bekerja diasumsikan 60% dari 250 kg yaitu 150 gram per meter kubik. Beban hidup orang diasumsikan sebesar 50 kg per meter kubik. Sedangkan beban hidup non-orang memiliki besar 100 kg per meter kubik. Proses mekanik bahan masih belum mengalami penurunan. Yang kelima ada penanganan pemadaman kebakaran cepat. Pada simulasi ini, parameter beban termal berbeda-beda pada masing-masing lantai akibat pengaruh kecepatan pemadaman. Selain beban termal, lokasi juga mempengaruhi pola pembebanan saat terjadi kebakaran, terutama beban hidup. Lokasi kebakaran dapat menentukan mudah atau tidaknya dalam proses evakuasi orang-orang. Apabila lokasi kebakaran pada lantai bawah, maka proses evakuasi akan lebih sulit dibanding dengan lantai atas. Yang keenam ada penanganan pemadaman kebakaran lambat. Pemadaman kebakaran pada simulasi ini ditangani dengan lambat sehingga temperatur kebakaran cukup tinggi dan sudah menjalar ke satu tingkat lantai yang lebih tinggi. Untuk temperatur 500 derajat Celcius pada lantai 3, elemen struktur masih mampu menahan gaya dalam yang bekerja. Namun pada temperatur 700 derajat Celcius pada lantai 7 dan 908 derajat Celcius pada lantai 11, properties mekanik baja sudah menurun dengan sangat drastis sehingga stres rasio penampangan elemen struktur naik cukup tinggi, terutama pada kasus lantai atas yang stres rasionya mencapai 7. Pada temperatur 900 derajat Celcius, modulus elastisitas baja dan kuat lele yang tersisa hanya 12.432 MPa dan 15,55 MPa. Akibatnya, seluruh elemen struktur 100% pada lantai tersebut mengalami kegagalan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penentuan beban termal kritis. Berdasarkan hasil simulasi diperoleh bahwa besar beban kritis akan berbeda untuk tiap lokasi lantai terjadinya kebakaran. Semakin tinggi suatu lantai, maka besar beban termalnya akan semakin kecil. Nah, itulah 7 poin tentang analisis dan pembahasan. Dan ini adalah gambar-gambar yang bisa kita lihat. Dari 7 poin tersebut, saya ambil beberapa gambar saja karena apabila semuanya mungkin terlalu banyak slide. Nah, mungkin ke situ. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama yaitu beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu besar temperatur kebakaran dan posisi terjadinya sangat mempengaruhi ketahanan dari struktur bangunan baja. Kekuatan penampang elemen struktur baja yang ditinjau dalam penelitian ini yaitu balok dan kolom mengalami degradasi yang sangat signifikan. Stres rasio penampang makin membesar seiring dengan naiknya temperatur. Pada kasus penanganan pemadaman cepat, kebakaran di lantai bawah dan tengah belum menghasilkan elemen struktur mengalami kegagalan. Sedangkan untuk kebakaran di lantai atas, stres rasio sudah naik dengan signifikan hingga lebih dari satu. Jumlah elemen struktur yang mengalami kegagalan pada kasus ini yaitu 22 kolom, 30 balok induk, dan 28 balok anak. Yang kedua, yaitu pada kasus penanganan pemadaman lambat, kebakaran di lantai bawah masih belum menghasilkan stres rasio lebih dari 1. Namun untuk kebakaran pada lantai tengah dan atas, stres rasio naik dengan sangat drastis hingga mencapai 7. Seluruh kolom balok
pada lantai 11 dan 12 mengalami kegagalan akibat kebakaran di lantai atas dengan temperatur 900 derajat Celcius tersebut. Terus kesimpulan ketiga itu tentang beban temperatur kritis untuk lantai level bawah, tengah, dan atas dapat disimpulkan pada umumnya memiliki besar yang berbeda dan semakin kecil seiring dengan bertambah tingginya lantai. Besar beban temperatur kritis yang diperoleh yaitu 530 derajat Celcius untuk lantai 3, 525 derajat Celcius untuk lantai 7, dan 520 derajat Celcius untuk lantai 11. Begitulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.